kalau lihat itu film-film yang berhubungan dengan heist kan, ya, bank heist atau perampokan bank itu kan terang antara polisinya dengan si perampok bank itu sebenarnya. Jadi itu ya tadi siapa Mbak Natasha ya? Natasha. Oke, Prof. Jadi saya bakal Jules ya kan, Prof. Ya, of course kita. Jadi itu kan dual use teknologi. Tergantung pada for good or for bad. Oke? Oke, terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Oke, lanjut. Lanjut Muhammad Alif, silakan. Baik, izin bertanya Prof. Silakan. Mengacu pada pemaparan Bapak tadi mengenai AI strength cyber warfare, khususnya pada otomasi targeting menggunakan AI seperti Gospel atau Lavender, serta operasi cyber yang sivil Warden Five Rings, timbul dilema hukum dan etika yang besar. Nah, menilik hal ini, Prof, seberapa mendesak kebutuhan seperti TNI, hibrid, yakni personil yang tidak hanya secara teknis dalam sistem keamanan info atau cyber security, tapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat untuk merumuskan rules of engagement dan memastikan legalitas penindakan cyber kita tidak melanggar, Prof, dari hukum nasional maupun hukum internasional, Prof. Itu saya, Prof. Sekian. Oke, terima kasih Mas Dev pandangannya ya. Pada satu artikel yang saya baca tentang Lethal Autonomous Weapon System yang di dalam pandangan beberapa ahli ini adalah sangat berbahaya dalam perang. Dan sudah terjadi sekarang ya penggunaan Gospel, Lavender, Palantir, whatever lah namanya itu ya. Namanya itu ya. Nah, hingga saat ini itu hukum internasional humanitar belum berhalin. Nanti kalau Alif bisa baca paper saya yang diterbitkan oleh George Marshall Center, itu bulan September atau Oktober saya lupa, itu ada tentang AI dan dalam military operation. Nanti silakan dibaca itu pandangan saya mengenai kaitan dengan pertanyaan Alif tadi. Oke? Oke, baik Prof. Terima kasih. Sama. Oke, lanjut silakan lainnya. Saat ini belum ada yang raise hand lagi, mungkin di chat ya Prof, ya saya bacakan. Oke, ya. Yep. Oke. Pak, apakah angkatan militer Amerika dikemas menjadi bisnis swasta dan disebar ke negara-negara lain yang menggunakan jasanya? Ketika AI bisnis swasta sudah terinstal di negara-negara lain, maka dapat terjadi pengambil alihan kedaulatan siber negara secara langsung. Bagaimana tanggapannya, Prof? Sangat possible. Yang sederhana adalah ketika kita membeli perangkat elektronika, whatever ya, yang bukan dari negara sendiri, apakah kita yakin di dalamnya tidak komponen, hardware atau software yang melakukan self-reporting kepada pembuatnya. Nah, itu yang menjadi concern ya. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari ya, yang whatever dibuat oleh negara barat atau negara timur, negara manapun semua ya, mereka di bawah supervisi badan intelijen negara masing-masing. Itu yang harus kita harus pahami ya. Memang dia tidak akan memonitor kalau kita bukan orang penting. Kalau kita orang penting, dia akan melakukan monitoring apa yang kita lakukan, yang kita komunikasi, kita mengakses dan seterusnya dipantau. Jawaban saya. Siap, Prof. Lanjut ya, Prof. Ini ada dari Arif Akani. Kami bertanya, Prof. Ada 2 poin. Pertama, mengingat bahwa cyber warfare berlaku di dunia maya dan tidak terpantau secara fisik, memiliki kemungkinan untuk ditutupi atau tidak terlihat. Apakah sudah ada serangan kepada cyber
yang sudah terpantau oleh adversarial state actor dan apabila ada, bagaimana mendeklarasi perangnya. Yang kedua, melalui pertanyaan sebelumnya mengenai EFE terkait postur pertahanan seperti apa postur ancaman dan postur penyerangan negara Republik Indonesia. Mohon tanggapannya, Prof. Oke. Yang kasih pertanyaannya ya. Nah, instansi negara yang memantau ini di masa lalu namanya IDCRT. IDCRT sudah dilukidasi dan menjadi bagian dari BSSN saat ini. Jadi melakukan monitoring ya, itu BSSN. Ya. Kalau itu berkaitan dengan non military, karena military pun juga dibantu oleh BSSN. Nah, terkait dengan serangan cyber yang berdampak pada negara, tadi sampai sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya bahwa saya betul kita tidak pernah tahu kapan terjadi, dan ketika itu terjadi, apakah kita tahu ya? Apakah kita tahu itu serangan negara atau bukan negara? Nah, ini yang karena kita belum mampu melakukan threshold seperti ini, maka apapun yang terjadi memasuki ruang cyber kita dianggap itu adalah possibly bukan ancaman terhadap kedaulatan negara. Ya, nomor satu itu. Yang kedua mengenai yang kedua tadi. Yang kedua mengenai MEF. Oh, MEF, oke. Ya, postur pertahanan ancaman dan postur penyerangan negara Republik Indonesia. Ya, negara kita adalah negara million friends, zero enemy. Jadi memang negara kita ini negara bersahabat, sehingga kecil kemungkinan negara kita punya musuh. Ya. Sehingga postur pertahanan negara kita adalah postur pertahanan yang defensif aktif. Ya. Artinya ketika ada serangan, ya kita siap untuk menghadapi serangan itu. Sifatnya bukan ofensif seperti negara-negara besar yang mampu memproyeksikan pasukan militernya ke banyak tempat dunia. Itu jawaban saya. Oke. Reinhard, silakan. Selamat malam, Prof. Arwin. Selamat malam. Maaf, Prof. Saya menyangkut pengetahuan negara terhadap postur ancaman dan postur penyerangan. Maksudnya postur dari negara lain. Kemampuan kita. Apakah kita memiliki pengetahuan terhadap postur ancaman dari possible dan juga apakah kita memiliki postur penyerangan? Tadi saya sampaikan bahwa strategi pertahanan negara kita adalah defensi aktif ya. Defensi aktif. Kita mengetahui negara lain. Karena itu menjadi dasar bagi penghitungan postur pertahanan negara kita. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini dengan perkuat alutsista itu bagian dari menghitung postur pertahanan dihadapkan pada postur pertahanan negara kita. Begitu Pak Gari. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Lanjut, ada lagi dari Mas Farhan, silakan. Baik, terima kasih Pak Andreas Yokom. Izin Prof. Arwin, saya tanya, apakah penggunaan AI untuk human targeting dan decision support di militer membuka ruang bagi false COG atau COG, misalnya salah menentukan utama karena bias data atau algoritma, dan dalam konteks AI driven kinetic plus cyber attack, apakah ada kode etik militer yang cukup kuat untuk mencegah eskalasi ke perang otomatis seperti AI to AI warfare,
di mana manusia hampir di luar loop. Itu saja, terima kasih. Oke. Human targeting sangat possible, ya, salah. Ya, karena AI dia harus belajar dulu, ya, belajar, dan dia belajar berdasarkan data yang diberikan. Nah, ketika data yang diberikan itu ada bias atau datanya itu diracuni, maka model AI yang dibentuk menjadi tidak seperti yang diharapkan. Ya, sangat possible untuk terjadi kesalahan targeting. Oleh karena itu, human targeting itu sebuah kalau itu untuk kebaikan, misalnya untuk mencari mereka yang tidak kriminal, kesesuaian, tapi bukan untuk dibunuh ya, tapi untuk dia ada di mana berdasarkan dari ciri-ciri khas atau fitur yang diberikan kepada si AI ini. Nah, kemudian terkait dengan cyber attack AI dan eskalasi, bagaimana apakah ada mekanisme untuk pencegahan? Yang bisa mencegah itu hanya satu, manusianya, ya, manusia. Karena teknologi ini kan dual, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Yang bisa mencegah eskalasi yang menjadi buruk itu adalah manusia itu sendiri. Ya. Itu kuncinya di situ. Nah, sekarang kita melihat case di Middle East, ya, di Timur Tengah. Yang bisa menghentikan eskalasi itu adalah negara yang berkonflik. Gitu. Itu ya Mas Farhan. Baik, terima kasih Prof. Arwin. Ya. Apakah masih ada Mas Andreas? Masih banyak sih, tapi kayaknya kita cukup satu dulu aja ya Prof ya. Ya. The last question, karena panjang ya. Yang lainnya boleh dikumpulkan nanti bisa dijawab. Nanti bisa dikompilasi ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Prof ya. Ya. Ini ada dari Raja Akbar Maulana. Izin bertanya Pak, apakah cara kerja Iron Dome yang digunakan oleh IDF juga berbasis pada penggunaan cyber? Iron Dome kan konsepnya itu adalah sensor. Ya, sensor. Dan tentunya di situ juga ada elemen cyber yang dilekatkan ya, karena dia kan harus mendeteksi kehadiran dari rudal atau drone yang memasuki ruang udara. Tapi kunci utama adalah pada sensor. Nah, sensornya sangat banyak. Kalau kita sensor menggunakan pesawat surveillance dan mereka terhubung satu dengan yang lainnya, itulah terbentuk sebuah ruang cyber. Ya. Nah, di situ pertukaran data, ada pengiriman data yang nantinya akan mengaktifkan misil untuk mencegah rudal atau drone yang diluncurkan oleh pihak lawan. Itu jawaban saya. Alright, mari kita tutup dengan takeaways ya. Takeaways ada 5 hal yang pakai berspace ini ya, supaya clear semuanya. Bahasa cyberspace telah menjadi sarana strategis dalam berinteraksi antar negara, karena kalau ada ransomware terhadap bank negara, apa yang terjadi? Ya, simpel. Atau terjadi serangan cyber terhadap elemen-elemen strategis di suatu negara, misalnya leadership-nya, kemudian esensial organiknya, atau infrastruktur yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian cyberspace tidak terbatas geografi. Namun, nah itu dia, telah digunakan untuk melumpuhkan satu negara. Ya. Nah, cyberspace operation dapat membuka jalan, ini ya, invasi via domain perang yang lainnya, misalnya lewat domain darat, laut, udara, atau luar angkasa. Ya. Ketika semua komponen pertahanan itu dimatikan dengan serangan cyber, dengan cyberspace operation, maka itu membuka kesempatan terbukanya jalur untuk melakukan invasi dan perang yang lainnya.
Apa sih keunggulan Cyber Resilience Operation adalah kemampuan pada parallel attacks. Dengan adanya AI, maka itu akan memperkuat Cyber Resilience Operation karena menjadikan sistem beroperasi 24 jam, 7 hari tanpa lelah, kecuali sumber energinya dimatikan. Saya kira demikian, teman-teman sekalian. Ini adalah nomor kontak saya, kemudian nomor email, ada profil saya di LinkedIn, silahkan. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan saya, berdiskusi setelah event ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya pada webinar malam ini. Demikian, Mas Andreas. Prof, terima kasih buat sharing ilmu ke kami ya Prof ya. Jadi, Prof, sebelum penutup boleh kita foto bareng kali ya. Teman-teman bisa nyalain kameranya kalian masing-masing, kita nanti ambil screenshot ya. Oke, sekarang stop sharing. Oke, right. Oke, kamera saya on kan? Boleh di-onin teman-teman, kita take a picture sebentar. Kayaknya masih pada malu-malu nih Prof. Baik, kalau gitu sebelumnya terima kasih Prof udah bantu kami ya sebagai advisor di Hackpoint. Harapan kami besar tetap bisa Prof membantu kami, membimbing kami dan meng-guide kami lah ya supaya kita jadi tumbuh kembang menjadi anak bangsa yang bisa saling backup satu sama lain dan saling kuat satu sama lain gitu. Mungkin sekian dari saya, Prof.